ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat taufik untuk beramal yang merupakan rentetan nikmat-nikmat besar yang harus kita syukuri sebagai satu nikmat yang juga menjadi kemaslahatan bagi kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik umat untuk berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali pada malam ini kita memahami ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat yang kabur, kurang jelas maknanya, sehingga para ulama memiliki dua pendekatan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran ada disebut dengan ayat muhkamat. Muhkamat artinya ayat yang jelas, tidak kabur maknanya, dan juga tidak menimbulkan multi interpretasi. Sementara ada ayat-ayat mutasyabihat, terutama ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama memiliki pendekatan dari golongan ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf 300 tahun dari zaman kenabian disebut dengan ulama salaf, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah di abad aku hidup, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad setelahnya. Artinya Nabi menyebut 3 kali, satu abad itu 100 tahun. Berarti 300 tahun pertama dari zaman kenabian disebut dengan zaman ulama salaf, ataupun zaman tokoh-tokoh pendahulu kita disebut dengan salaf. Salaf memiliki pendekatan dalam memahami ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang tadi disebut dengan mutasyabihat. Di situ ada kemiripan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka di sini perlu antisipasi untuk bagaimana metode memahaminya. Ulama salaf menggunakan pendekatan tafwid. Tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin ikut campur untuk menafsirkan apa makna dari sifat tersebut, sehingga sikap mereka seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan terkait dengan sifat-sifat mutasyabihat, ada kemiripan sifat Allah dengan sifat manusia, sifat makhluk,
Maka Imam Syafi'i dari kalangan ulama salaf mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima qala Allah, beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bi muradillah, dan beriman kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menentukan hana maksudnya. Misalnya Allah bersemayam di atas arasy. Apa maksudnya? Yang penting aku beriman kepada Allah, beriman kepada firman Allah, dan beriman kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama khalaf memiliki pendekatan yang berbeda. Ulama khalaf berarti 400 tahun ke bawah, disebut dengan ulama khalaf. Jadi mereka pendekatannya dengan pendekatan takwil. Takwil ini artinya mencari makna yang sesuai. Jika kita terjemahan secara harfiahnya, maka akan menimbulkan kesan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, sehingga tidak diterjemahkan secara harfiah, tetapi dicari makna yang sesuai dan layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersemayam tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arasy. Itu kalau terjemahan harfiahnya. Tapi ulama khalaf mengatakan yang dimaksud dengan bersemayam adalah istilah. Istilah artinya menguasai. Allah menguasai arasy. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kati nyamuk, agar ada keterkaitan sehingga kita tidak misunderstanding, tidak ada kekaburan pemahaman. Sedikit kita bahas pembahasan pada pertemuan yang lalu dengan pembahasan ayat-ayat mutasyabihat untuk malam ini. Pada malam ini kita akan melanjutkan beberapa ayat ataupun hadis yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang mirip ataupun sama dengan makhluk. Bagaimana kita memahaminya? Di sini kita mulai dengan surah Al-Fajr ayat 22. Dalam surah Al-Fajr ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi kata-kata jaa'a artinya datang. Jika kita terjemahan secara harfiah, wa jaa'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, berbaris-baris. Ini terjemahan secara harfiah. Tapi ketika kita pahami, datang biasanya berjalan kaki. Berjalan kaki ataupun berkendaraan. Yang jelas datang ni ke bahasa kita ni geh. Dari satu tempat datang kepada satu tempat. Maka di sini ada kemiripan dengan sifat manusia. Kita pergi, Tuhan pergi. Maka terkait dengan ini, andaikan kita terjemahkan secara harfiah, maka akan terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita bahwa Tuhan pergi, nyak kita pergi malan ataupun berkendaraan. Maka ayat ini dikategorikan ayat mutasyabihat, ayat yang terindikasi ada kemiripan, kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh karena itu, karena sifat Allah itu tidak sama dengan kita. Sifat Allah itu sifat yang mulia. Makanya Allah itu suka untuk dimuliakan. Allah suka untuk diagungkan. Dan Allah juga suka untuk dimahasucikan dari sifat-sifat kelemahan. Misalnya dalam hadis Nabi mengatakan,
ahabbul kalami ilallahi arba'an. Ahabbul kalam, ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallahi arba'an, 4 kalimat yang paling disukai Allah. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keempat kalimat ini terkandung di situ bahwa kita diperintahkan untuk mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau salah memahami ayat tadi, datang di sini datangnya geh makhluk, maka di sini merendahkan sifat kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya untuk lebih memahami ayat ini harus kita lihat kronologis. Kronologis artinya hanati tiba-tiba Allah mengatakan ja'a rabbuka, datang Tuhan. Ini dapat kita lihat di surat yang sama, surat Al-Fajr ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kalian tidak memuliakan anak yatim. Pertama. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak memotivasi, mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan sampai sehabis-habisnya. Berkitosanku yang berhak menerimanya. Itu yang ketiga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat mencintai harta secinta-cintanya. Jadi tak ni apa sebab ni lah. Tidak memuliakan anak yatim, tidak memperhatikan orang miskin, memakan harta warisan bukan hak kita, dan terlalu mencintai harta. Maka Allah memberikan ancaman. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Idza, apabila bumi itu digoncangkan sekuat-kuatnya. Baru ayat ini, waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, secara berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan ketika itu neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Disitulah baru manusia itu sadar. Maka arti ja'a di sini, apakah datang seperti datangnya manusia? Maka ulama salaf, tadi kita bagi-bagi arah ulama salaf. Ulama salaf tetap pada pendiriannya, tidak mau menafsirkan. Mereka hanya mengatakan kami beriman kepada ayat ini tanpa ikut campur untuk mentakwilkan hana maksudnya. Tetap seperti pendirian Imam Syafi'i tadi, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima qala Allah, beriman kepada firman Allah, wa bimuradillah, dan beriman kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menginterpretasikan, menafsirkan hana maksud datang. Sementara golongan ulama khalaf, mereka mentakwilkan kata-kata ja'a di situ. Maka ini maksud kata-kata ja'a di situ adalah ja'a amru rabbika. Yang datang itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah yang datang ketika itu. Nah, karena ini cerita cerita dunia nih, cerita ketika sudah terjadi hari kiamat. Ketika kita sudah dikumpulkan
dan masing-masing kita mencari syafaat. Masing-masing mencari syafaat kepada para nabinya. Menegih Nabi datang kepada Nabi Adam pun menyerah. Aku pergi tempat dulilah ikut nasibku. Tengah salah ikut rayuan iblis. Gunahku menosa syafaat kau. Didatangi semua nabi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Maka yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tafsir dari ayat 79 surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ada kata-kata maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Maka maqaman mahmuda di sini adalah keistimewaan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Keistimewaan Nabi adalah bisa untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umat. Maka kejadian ini, datang perintah Tuhan itu adalah setelah umat meminta syafaat kepada Nabi masing-masing, maka yang bisa memberi syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi surah Ad-Duha ini ceritanya pernah beberapa hari wahyu tidak datang. Biasanya wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tapi tiba-tiba wahyu tidak datang. Beberapa hari wahyu tidak datang. Nabi juga menjadi was-was. Guna ini, apakah malaikat Jibril tidak datang lagi? Apakah Allah sudah meninggalkan? Bahkan timbul cercaan-cercaan dari namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istri dari Abu Lahab. Karena wahyu tidak datang, Ummu Jamil mengatakan, "Ya Muhammad, qad tarakaka syaitanuka." Gini, wahai Muhammad, kengon jin muna ngetalim neko. Maksudnya adalah malaikat Jibril cerak ni Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab na syaitan muna jin muna ngetalim neko gini. Gara gini wahyu ya gini. Dia penampi-nampi. Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam ketika dia tenang. Maka Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Allah langsung membela. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari yang pertama, maksudnya dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan kepadamu keistimewaan yang membuatmu redha. Membuatmu redha. Di antara keistimewaan yang membuat Nabi redha adalah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Lalu Nabi bertakbir, bergembira. Ternyata malaikat Jibril tidak meninggalkan Nabi. Ternyata Allah tidak meninggalkan Nabi. Nabi bertakbir. Maka inilah asal muasal kenapa ketika kita khatam Quran, setiap kali baca surah Ad-Duha, dari Ad-Duha sampai An-Nas, dianjurkan untuk bertakbir setiap kali menyelesaikan surat pendek. Nah, khatam Quran kita kali Ad-Duha dulu. Dari Ad-Duha, setiap kali selesai surat kita bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Ini satu ungkapan kegembiraan bahwa wahyu yang sebelumnya turun kemudian berhenti, datang kembali, Nabi bergembira, Nabi menyebutkan Allahu Akbar. Baik. Jadi yang datang tadi adalah wajah rabbuka, yang datang itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab. Dia kira Tuhan dihitung amalnya masing-masing. Sudah berkumpul semua makhluk,
Lalu diperintahkan oleh Allah untuk dihitung amal masing-masing, untuk dihisab, diperkirakan. Disinilah kita terkadang amat khawatir, terih, karena seucap-ucap apa yang tertulis. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap perbuatan yang kecil ataupun yang besar itu tertulis semuanya, dihisab. Maka kita berharap ketika yaumul hisab nanti menerima amal catatan kita di sebelah kanan, karena ini menunjukkan sebagai satu tanda kebahagiaan. Baik, jadi yang datang itu bukan datang Allah seperti layaknya datang makhluk. Karena kalau datang seperti datang makhluk berarti berjisim, berfisik. Kalau sudah berfisik berarti sudah jauh dari sifat-sifat kesempurnaan. Kalau sudah berfisik berarti sudah butuh kepada tempat. Kalau sudah butuh kepada tempat, butuh kepada waktu dan seterusnya. Dan ini adalah sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Jadi ketika datang perintah Tuhan untuk dihisab, diperhitungkan amal baiknya, perkataan, ucapan, perbuatan, mehne dihitung, barulah di situ kita tersadar. Yauma yatadzakkarul insan. Ketika itu manusia baru ingat, baru sadar, ana di tengah ada penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika itu setiap orang yang bicara itu mengatakan, andaikan dulu aku mempersembahkan amal kebaikan untuk kehidupan. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ketika itu tidak ada azab yang lebih dahsyat dari azab Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada ikatan yang paling erat, kuat daripada ikatan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya di akhir surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata-kata ja'a itu adalah maksudnya yang datang perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang datang seperti terbayang dalam benak kita, fisik kita datang berjalan kaki, berkendaraan atau dalam apapun bentuknya. Di sini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga menyebutkan beberapa analogi sehingga kita mudah memahami ayat ini. Qala Abu Hasan Al-Asy'ari wa ajma'u ala annahu yaji'u yaumal qiyamati wal malaku saffan saffa li ardil umami wa hisabiha wa iqabiha wa thawabiha. Jadi ajma'u wa ajma'u dan ijma' para ulama, yang dimaksud datang pada hari kiamat itu, yang dimaksud datang pada hari kiamat itu adalah datang li'ardil umami wa hisabiha, untuk melihat, untuk Allah itu melihat bagaimana amalan hambanya, umat-umat, wa hisabiha, dan untuk menghisab, wa iqabiha, datang di situ. Bisa jadi maksudnya datang iqab, siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang datang itu sawabiha, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha'u minal muznibin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan orang-orang berdosa. Mungkin banyak orang-orang berdosa juga diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Contoh misalnya terkait dengan seorang hufadzul Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Barang siapa yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, fahallala halalahu wa harrama haramahu,
lalu dia menghalalkan yang halal kata Al-Quran, mengharamkan yang haram kata Al-Quran, maka dia akan masuk surga dan dia dapat menarik 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Kelebihan, keutamaan seorang hufazul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Riwayat ini juga pernah disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Disebutkan dalam hadis. Jadi artinya Allah itu memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang tadi sudah pasti masuk neraka 10 orang dari ahli keluarganya, karena ada anggota keluarganya yang hafal Quran, bukan hanya sekedar hafal, tapi menghalalkan yang halal, yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Artinya beramal. Gerah hafal pin terketurunan. Tapi hafal dan mengamalkan isinya, maka ini fadilahnya bisa menarik. Jadi kan yang dikehendaki oleh Allah, mengampunkan siapa yang dikehendaki dan membiarkan siapa yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama qala walaysa maji'uhu harakatun wala zawala. Dan datangnya Allah itu tidak seperti terfikir dalam benak kita harakah dengan cara bergerak. Datang ini biasanya gerak yarihim kini, berarti harakah, terjadi harakah. Datang itu tidak harus seperti itu. Wala zawalan wa inna ma yakunul maji harakah wa zawalan idza kana al-ja'i jisman aw jawharan. Karena terbayang wahni benak datang itu adalah bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain apabila zatnya memiliki fisik, berjisim. Seperti makhluknya kita ni, dia hari ukun kutua, hari paluh kubur, ini kan perpindahan karena kita punya fisik. Jangan sekali-kali kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terpikir dalam benak kita seperti itu tafsiran dari datang dalam ayat ini. Fa idza thabata annahu azza wa jalla laysa bijismin wala jawharin lam yajib ay yakuna maji'u naqlah. Jadi kena kita yakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim seperti fisik yang kita pahami atas dasar kemakhlukan, maka wajar juga untuk kita tidak membayangkan sifat datang itu sama seperti sifat datangnya fisik. Beliau mencontohkan di sini, ala tara annahum la yuriduna biqaulihim ja'at Zaidan al-humma annaha tanaqqalat ilaihi aw taharrakat min makanin kanat fihi islam lam takun jisman wala jawharan. Artinya mehne sifat-sifat yang layak bagi Allah, yang mustahil bagi Allah datang seperti datangnya manusia. Ini contoh-contohnya makhluk ke arah kena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Contohnya misalnya ketika seseorang mengatakan dia didatangi oleh penyakit demam, wegehi geh kue sejukan bame ke bahasa kita ni, wegehi penyakit sejukan. Jadi kata-kata geh untuk penyakit sejuk ini kan tidak terbayang dia. Tidak terbayang kita gehnya nyak geh ni jema, nyak geh ni makhluk yang berfisik. Jadi artinya untuk kalangan makhluk bisa terbayang bahwa datang itu tidak harus berjalan atau berpindah. Konon lagi sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memahami surah Al-Fajr ayat 22 yang terindikasi ada mutasyabihat, kekaburan makna, dan perlu metode memahaminya, baik dipahami oleh ulama salaf dengan cara tafwid, menyerahkan seluruhnya makna ke Tuhan, ataupun dengan cara takwil yang dipahami oleh ulama khalaf. Kedua-duanya kata Imam Syekh Qardawi, misalnya dalam kitabnya disebut dengan kitabnya Fusulun fil Aqidah, beberapa pasal dalam akidah. Dan juga di kitab-kitab sebelumnya sudah disebutkan pemahaman salaf itu adalah aslam. Pemahaman salaf itu aslam. Aslam ini artinya lebih selamat.
Karena kita serahan ke Tuhannya. Ya Tuhanku, ini kami beriman ucraan ini cuman maknanya kami serahan ke Kau. Nah, sehingga para ulama mengatakan metode yang ditempuh oleh ulama salaf ini aslam, lebih selamat. Dan metode yang ditempuh oleh ulama khalaf itu ahkam, lebih bijaksana. Nah, ahkam ini lebih bijaksana. A'lam wa ahkam. Nah, di sini juga disebut wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Dan metode yang ditempuh oleh ulama khalaf, berarti mutaakhirin, salaf itu mutaqaddimin. Yang ditempuh oleh mutaakhirin ataupun ulama khalaf itu a'lam wa aslam. A'lam itu artinya lebih mengerti kita dan lebih bijaksana. Kenapa ulama khalaf itu memilih pendekatan takwil? Karena pakai dia mungkin ayat si turun Tuhan ini tidak bisa dipahami. Ngeturunnya ke kita berarti ke kita pahami. Maka turah kita terahana maksudnya. Maksud yang mendekati walaupun hakikatnya ke Tuhan betul. Cuman maksud yang paling mendekati berdasarkan karinah. Karinah ini artinya tenu-tenu. Sehingga orang mengatakan bahwa misalnya beliau adalah tangan kanannya. Tangan kanannya. Beliau adalah tangan kanannya. Tangan kanan ini berarti orang kepercayaan. Cuma pembukuan nih. Jadi ini ada karinah. Karinah maksudnya ada tanda yang menyatakan bahwa yang dimaksud dalam kata itu bukan makna harfiahnya, tapi makna istilahnya. Baik, itu secara contoh. Kemudian contoh yang lain dalam hadis. Wa hadisus sahihain, dan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna. Ingat nih kata-kata. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Kata-kata turun nih. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Jadi arti secara harfiah terbayang kita dari langit ketujuh hanya ke langit dunia. Langit dunia ini langit pertama. Dunia artinya dekat. Jadi sama dunia, langit yang paling dekat dengan kita berarti langit yang pertama. Walaupun kita tidak tahu batasannya. Pokoknya di atas langit. Walaupun kita naik pesawat atas ni rambut dia. Kita tidak tahu mana batas langit. Yang jelas kita meyakini Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Yakin kita, cuma hilang kita di sawah kita kone. Karena atas ni bunda rambut leni, atas ni bunda rambut leni di sawah kita kone. Cuman kita meyakini. Nah, maka dalam hadis ini yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Nah, jadi turun Tuhan kita setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jadi malam ini kita hitung hari jam 7, sawahnya jam 3 azan kita, jam 5. Jam 7 ke jam 5, ya, bagi 3. Maka di sepertiga terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Secara harfiah kan turun berarti hari langit ke-7 hanya betul langit dunia yang paling dekat dengan kita. Itu secara harfiahnya, maka menimbulkan kekaburan juga. Menimbulkan makna kemiripan, kesamaan sifat makhluk ikat turun ini maksudnya ke atas ke tuyul. Ikat naik dari tuyul ke atas. Apakah itu yang dimaksud? Maka perlu pendekatan bagaimana memahami. Wa yaqulu, lalu Allah mengatakan ketika secara harfiah turun ke langit pertama pada sepertiga malam yang terakhir, lalu Allah mengatakan man yad'uni fa astajibu lahu.
barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku terima doanya, akan aku ijabah doanya. Man yas'aluni fa'utihi, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri, kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun kepadaku di waktu-waktu tersebut aku akan memberikan ampunan untuknya. Ini disebut dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Hadisnya sahih. Maka perlu kita bagaimana berinteraksi dengan hadis ini sehingga kita tidak salah persepsi bahwa turun yang dikatakan turun itu sama seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Baik. Fasalafu wal muradu yanzilu, wal murad yanzilu malaku rabbina fayaqulu anillahi wa fil minani annal ghalib annal mawqibal ilahi yunsabu minas sulusil akhir wa taratan yunsabu min awalin nisfani illa lailatal jum'ah fa innahu yunsabu min ghurubis syamsi ila khurujil imam min salati subh kama warada fi hadisi muslimin. Baik. Jadi dalam hadis ini kalau pendekatan ulama salaf ya, tetap pendiriannya ne nyerah israh ne meh ne makna kedua. Turun ni nyahi masun Tuhan nya ya. Kami geram kami terahi makna. Penting kami yakin bahwa Allah mengatakannya wanya. Nah, terahi makna. Sementara ulama khalaf yang dimaksud dengan turun di sini adalah yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah malak. Malak itu malaikat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hajat-hajat keinginan tertentu. Maka di sepertiga malam terakhir ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bahkan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat fi jawfil lail. Afdalus salati ba'dal faridati as-salatu fi jawfil laili. Solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat di pertengahan malam. Jawf itu rongga. Jadi di pertengahan malam maksudnya. Fi jawfil laili. Maka dalam beberapa hadis ada yang mengatakan pertengahan malam, ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Dan sifat-sifat orang beriman di sini adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sifat-sifat orang beriman itu adalah mereka memperbanyak istighfar kepada Allah pada waktu sahur. Maka para ulama mengatakan jika kita buat jam-jam 3, jam-jam 4, ini kadang-kadang kita sering si pembuat kita itu adalah HP lu kerai. Ayo ke pesan di WA ni macam-macam. Ingat medsos dulu. Mani ke posting gambar kuara ke di komen pagi ni. Jadi terkadang kita diperbudak oleh medsos ni, ni. Maka kata ulama, jika membuat kita jangan lupa untuk beristighfar. Jangan lupa beristighfar. Karena ketika kita tidur kita diikat 3 ikatan oleh syaitan. Asy-syaitanu yaqidu. Syaitan itu mengikat kalian itu dengan 3 ikatan. Tulu ikut. Terdemi kita ngikut ni. Hati dia dah tahu. Lagi sejuk kami. Maka ketika kita terbangun, buat kita ingat kita ke Tuhan, terlepas 1 ikatan. Buat kita ingat kita ke Tuhan, terlepas 1 ikatan. Nyerus kita nak ke air, terlepas 2 ikatan. Lalu kita solat, terlepas ketiga-tiga ikatan. Sembiangnya kita solat subuh, luar biasa segar bugar badan. Cuman ikatar nemi kita giwat
Ngasmiang soboh pe cuma lali besar-besar. Moya kai soboh beweh kelune. Awak kundiran di. Awan kuliah macam-macam. Jadi yang banyak mengeluh itu bisa jadi tidak bangun malam. Cuman kuat kita kekelama karena sudah jelas dalam hadis tadi kita diikat dengan 3 ikatan. Segar pe kena ikut kita kan bergerak luahir. Ni tulu kami. Nah, ada lagi jemaah ngesmian duha nenek soboh ni. Maka Nabi mengatakan bahawa berdoa Nabi, tengok kita tiruan. Allahumma barik ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di awal paginya. Jadi di awal pagi itulah keberkahan. Jadi tengok kita membiasakan agar kita mendapatkan maqam mahmudah yang dijanjikan oleh Allah. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Gerat turah mehne, gerat turah di berdemi kita. Allah hanya mengatakan wa minal laili, dan dari sebagian malam. Dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka hendaklah kalian melakukan solat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Jika kita buat dan tahajud ni qiyamul lail sebagai ibadah tambahan, oh ya, asa ni mudah-mudahan. Cuman ikat Tuhan jarak ni mudah-mudahan pasti. Kita jarak ni insya-Allah aja pasti. Hati cuma kita gini insya-Allah kena. Kuni lu tapas. Insya-Allah ge atau insya-Allah gerge. Arti kata-kata mudahan dari manusia ini agak jelas. Cuman kata-kata asa yang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala pasti. Dan dari sebagian malam adalah kalian melakukan tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kalian di tempat yang mulia. Jadi kebiasaan kita tahajud ni mudah-mudahan tempat terpekahe imulian di Tuhan. Karena itu ibadah terbaik setelah solat fardu. Solat terbaik setelah solat fardu, afdalus solat yang paling utama. Dan ini behne di sepertiga malam terakhir. One leli godaan nepe. Terkadang kita tos alarm tu ini membuat kahai jempat. Tarmelik nyayunuhun. Kiruh dia ini. Ini kadang sering. Ketika ceraan ni kan aku banyak aja. Ngebuh ke kadang 3:30 tirtu ni. Maten. Dang maten kahe lewat pe soboh je. Nipi kita tahanan nipi tu kami. Macam berapa ya? Ikan ngebeniat kita walaupun gera pakai alarm arah sendiri. Ini perasaan mereka ni. Ngeniat kita ya Allah insyaallah kelab ni buat ni. Maya kena berharap ke buat. Cuman kegiatan dia berharap tu nak dibuat. Maka di sini yang datang tadi adalah maksudnya malak. Malak itu malaikat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang kita minta. Kemudian juga mengijabah doa yang kita utarakan pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan ampunan terhadap istighfar, doa-doa yang senantiasa doa-doa ampunan di istighfar ni kalau bisa wajib dulu lah setiap hari. Karena Nabi minimal 70 kali, kebiasaannya 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam doa. Misalnya dengan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan dosaku, terima taubatku, Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih penyayang. Terkadang dengan sebutan misalnya subhanaka wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, segala puji bagimu, ya Allah ampunkanlah dosaku. Terkadang Nabi menyebutnya dalam sujud, Allahumma ighfirli dunubi diqqihi wa jillihi
qalilihi wa katsirihi, sirrihi wa alaniyatihi. Wan sujud Nabi berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, dosa si ja'a, dosa si kula, dosa si ti'a, dosa si telia, dosa si telasa, dosa yang tersembunyi. Allah maghfirli zunubi dikkihi wa jillihi. Dikki artinya yang kecil, wa jillihi si kul, dosa kul, wa qalilihi yang kecil, wa katsirihi yang banyak, wa sirrihi yang tersembunyi, wa alaniyatihi dan yang nyata. Baik, 1941 kita berikan waktu, mungkin ada yang perlu untuk ditanyakan ataupun memberikan penambahan, kami persilahkan kepada jemaah sekalian. Baik, terkait dengan permasalahan ini ataupun mungkin permasalahan lain yang perlu kita jelaskan bersama. Silakan. Di perkara ada ganti bahasa. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf menyangkut masalah ayat musabihat. Ayat musabihat ini mengarah-arah sin ya. Mengarah kepada penjahat. Dengan kelompok cara berpikir manusia si kelompok ini membagi khusus. Jadi ada orang awam, ada orang pintar, ada orang jenius. Yang tiga ini apakah perlu ditunjuk mana yang butuh jadi takwil pemahamannya. Umpamanya untuk lebih memudahkan kita, yang jenius orangnya tidak perlu ditakwil. Kembali aja ke pemahaman salaf gitu. Yang pintar perlu karena dia ragu-ragu. Saya atau tanya mana. Kemudian si awam ini apa adanya keterangan gambaran dan perintah menurut saya tidak paham. Jadi mohon bukan ini pemahaman takwil. Baik, jadi berdasarkan klasifikasi Imam Al-Ghazali terkait dengan tingkatan pemahaman umat Islam, karena ada yang awam, kemudian ada yang khusus dan ada yang khawas ataupun khusus. Baik, memang sebenarnya sebagian para ulama juga tidak terlalu menganjurkan untuk membahas ayat ini sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah, maka terkait dengan ini kita dalam hidup bermasyarakat, terutama dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, kita memilih jalan selamat. Jadi yang awam ini kan mungkin kuranglah dasar keagamaannya kurang ke si awam ini. Maka yang awam ini mengikut kepada pemahaman yang khusus, mana kira-kira lebih selamat. Jika memang tabnoyanya peningan, maka ini cukup diimani saja seperti ulama salaf. Karena kita tidak dibebankan untuk terlalu ikut campur dalam ayat mutasyabihat. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 7, warasikhuna fil ilmi. Jadi orang-orang yang rasikh, yang kuat keilmuannya, yaquluna amanna bihi, yang ya'lamu ta'wilahu, mengetahui ta'wilnya dan beriman. Maka yang awam tidak perlu untuk terlalu nimbrung sehingga nanti ditakutkan adalah muncul keraguan-raguan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu terus kita jadikan ini sebagai objek pembahasan ikaki limu. Cukup hanya sekedar agar kita tidak salah. Makanya ulama tadi mengatakan pendekatan salaf itu lebih aslam, lebih selamat. Pendekatan khalaf itu a'lam wa ahkam. Tentu kebijaksanaan ini hanya dimiliki oleh tingkatan-tingkatan tertentu.
Maka saya setuju untuk usulan dari Bapak tadi bahwa disesuaikan dengan tingkatan pemahaman. Artinya turah yang awam pun harus mengetahui takwilnya, tapi dalam proses belajar ini kan tidak masalah, karena ini sudah selesai dibahas oleh para ulama, kita hanya menyampaikan saja. Baik, masih ada yang lain? Cukup karena waktu yang membatasi pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas, terutama untuk mengulang kaji pemahaman kita sebelumnya. Yang kedua, untuk menghidupkan suasana ta'lim ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian sederhana ini semakin membuat kita termotivasi untuk mendalami agama, karena ini indikator kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang dalam tentang ilmu agama. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah bil ma'unati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.